잡고 살아 난 미쳤다 생각하면서 keep dreaming 희망이란 끈 잡고 살아 이 험한 현실에서 아직 붙잡아두고 싶은 꿈 넘고 힘든 삶의 능선에서 때론 포기하고 싶은 꿈 너와 천천히 오래 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해 한 조각의 peace of mind 헤야호 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 Tadi ibu datang, ibu bilang cucian piringnya masih. Kenapa sih nggak kamu bilang sih sebelum ibu datang? Sebenarnya dari aku ngerjain tugas ya aku mikir ini tapi kenapa itu orang berapa tapi kamu kenapa ngelanya Soalnya ibu dengar, kalau kamu udah beresin cucian piringnya, ibu nggak bakal kenapa. Kamu tuh kenapa sih nggak ada inisiatifnya sama sekali? Ibu tuh bikin aku menyimpan dulu video ibu. Dan masalah piringnya kok nggak bisa dilihatin ya? Kamu juga, kali itu kan dulu kamu cerita aku jadi kayak gini. Ada di rumah dan misalkan rumah. Saya datang ke sini. Jadi soal kamu ini laki-laki, nggak usah fokus terhadap masalah laki-laki itu harus fokus terhadap masalah saya. Kak Sandi, nanti kalau udah kelar cuci piringnya jangan lupa beli snack aku ya. Gak usah alasan beres-beres rumah, karena itu kan bukan tugas Kak Sandi, tugasnya Kak Tari. iya semua dengan segala Aduh, ribet banget sih. Itu tuh, betul, Kak. Kakak, boleh jatuh, Kak. Iya. ya Allah kamu megang botol aja jatuh bagi yang lain Ya gimana, orang gak sengaja. dasar Ribet. ceroboh Aduh, kalau jalan tuh lihat-lihat, minta maaf gak? ya udah sih minta maaf Maaf ya mbak, kami buru-buru. Ada yang bisa dibantu? Ruangan papa Ada di sebelah sini. Bapak Sandi, Siang, ya Mbak. siapa bagaimana perjalanan kalian? Gimana ya? Tadi sempat ribut sih Pak sama dia. Oh sempat ribut, kenapa? ya sebenarnya saya nggak emosi pak dari rumah juga saya selalu disalahkan Oh emosi, emang di perjalanan ada kejadian apa? Jadi saya nggak sengaja jatuhin barang, terus dia emosi jadi nyenggol orang. Kalian emosi ya di perjalanan karena ada insiden kecil itu. Oke. Syukur dia kalau kalian baik-baik aja kan kesini. Saya rasa sih enggak. Tapi secara fisik Oh. baik-baik saja kan. Nah, setidaknya meskipun di perjalanan ada masalah, tapi kalian bisa hadir ke sini secara keadaan fisik yang sehat ya. Oke. Kalian berencana konseling ini dari siapa? Dari ibu kah atau dari bapak? Dari saya sih. Saya apa ya? Kayak ngerasa tuh akhir-akhir ini kita tuh sering ribut Pak. Jadi saya berpikir mungkin buat ikut konseling aja kalian. Oke, berarti ada inisiatif dari ibu untuk menyelesaikan masalah lewat melalui konseling ya. Di sini saya sebagai konselor memiliki asas agar kalian selama sesi konseling merasa aman dan nyaman. Nah, di antara lainnya adalah kalau kalian menceritakan semua permasalahan kalian tidak perlu khawatir. Takut informasinya bocor karena saya udah diikat janji kode etik agar tidak membocorkannya, dan juga kalian tuh bagus secara inisiatif dari pihak ibunya, dan bapak tidak keberatan kan datang pada sesi ini? iya tidak keberatan pak Nah, itu suatu hal yang bagus karena kalian
datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan, sehingga saya harapkan kedepannya nanti ada keterbukaan dalam sesi konseling ini dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, nanti juga di tujuan akhir konseling ini adalah kemandirian, agar nanti kalau misalnya bapak dan ibu ada permasalahan lagi, kalian bisa obrolin berdua. Jadi jangan sampai kalian ketergantungan harus konseling, saya pada masalah ada konseling. Nah, nanti makanya saya akan memberi batasan hanya membantu, tidak akan mengarahkan memberi nasihat. Apakah bapak dan ibu mengerti? Ya, mengerti Pak. Jadi kita mulai ya sesi konselingnya. Mau dari ibu atau bapak dulu menceritakan masalahnya? Mungkin dari saya dulu Pak. Saya tuh merasa dapat tekanan dari dia, dari keluarga dia Pak. Ibunya tuh selalu kritik saya gitu Pak. Jadi saya tuh menekan dia buat sempurna, karena saya tuh takut saya kelihatan buruk di depan ibunya dia. Kalau misalnya dari bapak Sandi, apa yang bapak rasakan? Mungkin karena saya juga kayak merasa gak dihargain Pak. Saya kayak selalu disalahkan di rumah tuh. Ibu menyalahkan saya, istri saya juga tidak mendukung saya gitu. Padahal saya tuh pengen gitu didukung di rumah gitu untuk menjadi apa yang saya inginkan gitu Pak. Memang bapak Sandi merasa kurang didukung dalam hal apa? Bagaimana? Dalam hal apa Pak? Seperti saya selalu disalahkan gitu kan. Apa-apa saya melakukan hal sesuatu apapun selalu disalahkan sama istri saya gitu. Contoh kecil yang disalahkan kayak gimana? Seperti saya contoh misalkan saya mencuci piring. Nah, kenapa sih waktu itu ibu kayak masuk gitu ke dapur, padahal itu saya udah mencuci piring cuma sisa sedikit gitu. Terus belum saya selesaikan gitu. Soalnya dia nggak ada inisiatif Pak, dia tuh harus disuruh-suruh dulu. Dia baru mau ngelakuin sesuatu, ngelakuin kerjaan yang lain, dia harus disuruh dulu Pak. Sebenarnya kan saya sudah mengerjakan, saya ada tugas lain, saya ada pekerjaan. Kenapa kamu tidak mendukung saya, malah mendukung ibu? Lah saya juga kan waktu itu lagi kerja. Bentar, sabar ya, Ibu Tari dengan Bapak Sandi. Ibu Tari menyalahkan Bapak Sandinya bagaimana pas waktu itu kejadian? Soalnya kita tuh kan tinggal berdekatan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kadang ibu dia tuh suka main ke rumah. Terus ibu dia tuh ngeliat cucian piringnya mesti numpuk. Terus dia jadi nelfon saya Pak. Ngomel-ngomel ke saya, katanya ini nggak dikerjain, nggak diberesin gitu. Iya. Terus Ibu Tari marah lagi ke Bapak Sandi. Iya, itu kan emang harusnya kan pekerjaan rumah dibagi-bagi apa ya? Karena kita berdua juga kan kerjanya barengan Pak gitu loh. Tapi bukan saya kagak mau, saya itu belum menuntaskan. Tapi kenapa kamu malah menyalahkan saya? Ya tetap aja saya. Atau kamu tidak? Ya udah sabar ya, Pak Sandi, Ibu Tari. Jadi kan ini kan harus cuma kurang miskom aja ya, tiba-tiba pekerjaan yang harusnya dilakukan sepulang kerja terus ibunya tiba-tiba marah-marah gitu kan. Kejadian kayak gitu emang sering ya yang Ibu Tari alami? Sering Pak, nggak cuma sekali dua kali. Dia suka kayak gitu, suka nyepelin kerjaan di rumah Pak. Terus ibunya tuh jadi ngomel ke saya gitu loh Pak. Padahal saya udah suruh dia juga. Pak Sandi sendiri ngerasanya pas Bu Tari marahin Pak Sandi itu kayak gimana? Yang saya rasain tuh Pak ya, saya tuh kayak ngerasa bahwa diri saya itu gagal Pak. Gagal menjadi seorang anak, gagal menjadi seorang suami. Saya tuh kayak ngerasa nggak didukung, kayak nggak mendapatkan support system gitu Pak. Dari ibu saya selalu disalahkan, istri juga sama saya selalu disalahkan. Bapak saya nggak ada dukungan, adik saya kayak malah merendahkan saya, malah mental saya malah ke disrek sama adik saya juga. Jadi dalam keluarga itu saya merasa bahwa adik saya, bapak saya, istri saya sama ibu saya ngerasa semuanya itu salah saya semua gitu Pak, bukan saya selalu disalahkan itu pada rumah gitu Pak. Oh berarti Bapak Sandi itu merasa selalu disalahkan, tidak ada yang mampu. Iya. Nah, Ibu Tari juga merasa terbebani karena mertua ngomel dan suami pun nggak bisa diandali yang seperti Pak Sandi. Kan tadi kan Pak Sandi ngomong kalau misalnya kurang ada support dari keluarga, selalu disalahkan, itu tuh berpengaruh nggak sih sama kehidupan pekerjaan Pak Sandi itu sendiri? Ya
itu Pak, sebenarnya sangat terganggu dari pekerjaan saya. Saya itu kayak ngerasa diri saya itu merasa gimana ya, tidak percaya diri ketika saya melakukan hal yang baru Pak. Gitu. Saya ingin melakukan hal yang baru, tapi saya merasa saya nggak bisa, gitu. Saya nggak bisa. Dari situ yang terjadi mengganggu gitu mental saya. Gitu. Kalau misalnya apa tuh rasa itu kan di keluarga ya. Kalau misalnya dalam hubungan rumah tangga itu ada pengaruhnya nggak sih? Betul Pak. Jadi sangat berpengaruh juga. Soalnya dalam rumah tangga seharusnya kan saya sebagai suami menjadi pemimpin gitu. Jadi saya nggak merasa saya tuh nggak pantas gitu Pak. Gitu, nggak pantas untuk merasa untuk jadi pemimpin, seorang pemimpin. Saya merasa nggak percaya diri gitu. Berarti karena sering disalahkan, jadi kayak mau ngebimbing Ibu Tari aja kayak merasa ragu ya, saat lagi. Ya. Dari Ibu Tari sendiri sadar nggak sih kalau misalnya marah-marahnya Ibu Tari kayak gitu menyebabkan Pak Sandi kurang percaya diri? Mungkin awalnya sih saya ngerasa enggak ya Pak ya. Cuman habis dengar alasannya dia, pandangan dari dia, saya mungkin emang benar banyak ngatur, banyak menyalahkan dia, sudah sih. Berarti kan di sini kan Pak Sandi udah menyadari kan terlalu banyak tekanan sehingga Pak Sandi itu sendiri merasa ini tuh biasa disebut inferioritas. Jadi ketika Bapak Sandi merasa dirinya kurang, tidak percaya dengan kemampuannya sendiri, karena tadi Bapak Sandi sendiri bilang banyaknya tekanan sehingga Pak Sandi sampai ke tahap inferioritas itu sendiri kan. Menurut Bapak Sandi ada nggak sih solusi biar Pak Sandi ini nggak inferior lagi? Ya mungkin saya tuh balik lagi sih Pak ke niat awal saya. Saya ingin keluarga saya menjadi keluarga yang kayak jauh dari masalah gitu Pak. Saya pengen istri saya membantu saya dalam hal apapun, sehingga saya menjadi kayak saya tuh ngerasa percaya diri untuk apa, untuk membangun, untuk menjalankan gitu Pak, untuk menjalankan tugas yang semestinya saya lakuin gitu Pak ke keluarga saya. Oh, itu kan dari harapan Mas dari pihak istri ya. Nah, kalau misalnya keluarga Mas sendiri, apakah Mas nggak mau ngobrolin gitu, kayak terasa beban, terlalu banyak disalah-salahin gitu? Sebenarnya emang saya tuh pengen dari diri saya itu walaupun sekecil apapun masalah, ya udah jangan menitik beratkan kepada saya gitu Pak. Gitu. Jadi apa-apa saya disalahin, jadi saya itu kayak merasa saya tuh kayak tidak percaya diri dalam hal apapun, terutama ketika saya merasa disalahkan dari ibu saya, istri saya juga sama. Dari pihak keluarga udah dikomunikasikan saya perlu nyalahin kamu dulu Pak? Oh dulu ya. Mas Sandi berani nggak buat mengkomunikasikan, kan ini kan masalahnya kan Bapak Sandi kan pengen kan keluarga Bapak Sandi berjalan rukun, damai. Nah ini kan kebaikan buat keluarga Bapak Sandi ya. Nah Bapak Sandi mau nggak sih nanti mengkomunikasikan ke keluarga? Mungkin setelah sesi konser ini saya akan melakukan diskusi gitu. Oke, terus ya dari Bapak Sandi. Nah Ibu Tari sendiri kan tadi udah mendengar ya Bapak Sandi minta disupport. Nah apakah Ibu bersedia mensupport suami Ibu ini, Bapak Sandi? Sedia sih Pak, saya juga ngerasa kayak saya terlalu banyak ngatur, terlalu banyak menuntut ke dia. Mungkin kedepannya saya bakal lebih support dia, kayak saya kasih dukungan, nggak mungkin ngatur-ngatur, nggak banyak ngatur lagi. Tadi kan di awal kan udah kalian sempat dalam perjalanannya udah ada masalah, sampai di sini aja sempat cekcok juga. Berarti kan emosinya tinggi banget ya tadi. Nah sekarang apa sih yang kalian rasain? Kalau saya sih lebih tenang Pak, mungkin Oke, dari Bapak. Mungkin dari saya lebih menemukan solusi sih Pak dari masalah yang sudah terjadi sebelumnya. Oke.
kan tadi kan kita udah membahas banyak banget kan, dari ibu tadi sendiri udah mengungkapkan perasaannya, dari bapak sampai juga udah menceritakan apa yang dia rasain, dan sampai pada akhirnya kita menemukan titik tengahnya, yaitu bahwa permasalahannya itu adalah di bapak Sandinya terlalu banyak tekanan. Ya itu kayak ibu tadi opam, dan ibu tadi udah setuju karena udah mengakuinya kan kesalahannya, dan bapak sama sekali. Nah, saya seneng ya jujur ya, dari awal kalian tuh emang udah ada keinginan untuk menyelesaikan masalahnya. Nggak semua orang loh mau ke sini datang dengan sukarela untuk menyelesaikan masalahnya. Kadang ada yang malu, ada yang nggak tahu, tapi kalian dengan berusaha niat datang ke sini untuk menyelesaikan masalahnya. Saya apresiasi untuk kalian berdua, dan terima kasih untuk sudah kooperatif, maupun bekerja sama meskipun ada cekcok, tapi mau juga tetap berkomunikasi lagi. Nanti udah diingatkan tugas-tugasnya. Saya ingetin lagi ya, tadi Ibu Tari Bapak Sandi pengen ngobrol lagi ke keluarganya, dan Ibu Tari ingin lebih mensupport Bapak Sandi ya. Nanti mungkin karena waktunya sudah berakhir, kita udah menemukan masalahnya dan udah menemukan solusinya. Nanti mungkin kalau misalnya dibutuhkan pertemuan ke depannya lagi, nanti saya bakal nanyain bagaimana perkembangannya, apakah sudah jauh lebih baik, apakah ada kendala. Terima kasih ya untuk hadirnya. Oke, saya juga terima kasih Bapak sebelumnya ya sudah mencarikan solusi kepada keluarga saya. Iya, saya hanya membantu kok di sini, kalian sendiri yang menyelesaikannya. Terima kasih Bapak Sandi, terima kasih Tari, terima kasih udah datang ya. So keep dreaming 희망이란 끈 잡고 살아 Ini kok ngapain? Oh, terus?